Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya anak-anak kelas 4. Hari ini kita bahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Saat kalian bicara, coba pegang tenggorokan kalian. Bergetar bukan? Karena benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya pada alat-alat musik. Seperti gitar bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Biola bisa menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Terompet bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Drum bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Begitu pula dengan alat-alat musik tradisional yang kita miliki. Sasanduk bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Keso-keso bisa menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Tahuri bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Angklung bisa menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. Oke, anak-anak, semakin dekat dengan sumber bunyi, maka semakin kuat bunyi yang didengar. Dalam mempelajari bunyi, kita harus mengenal juga frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Benda yang bergetar dengan frekuensi rendah akan menghasilkan bunyi yang rendah. Begitu pula dengan benda yang bergetar dengan frekuensi tinggi akan menghasilkan bunyi yang tinggi atau melengking. Satuan frekuensi adalah hertz atau dilambangkan dengan Hz. Dalam mempelajari bunyi, kita juga harus mempelajari beberapa istilah berikut. Ada desah. Apa itu desah? Desah adalah bunyi dengan frekuensi tidak teratur. Nada. Nada adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur. Dentum. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Contohnya seperti suara dentuman bom. Kemudian ada warna bunyi atau timbre, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi sama tetapi terdengar berbeda. Oke, baik. Lanjutnya, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Kita bahas satu persatu. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, kurang dari 20 Hz. Contohnya, bunyi yang didengar oleh hewan jangkrik, angsa, dan anjing. Kemudian ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya, bunyi yang bisa kita dengar, bunyi yang didengar oleh manusia. Kemudian ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Contoh, bunyi yang didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar.
Baiklah, bunyi bisa kita dengar apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar atau media perantara. Yang ketiga, ada pendengar. Kemudian media perantara atau media penghantar apa saja yang bisa merambatkan bunyi? Bunyi bisa merambat melalui media udara, melalui zat padat, ataupun zat cair. Perlu kalian ketahui, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Contoh, ruang hampa udara. Astronot yang berada di luar angkasa tidak dapat mendengarkan bunyi, kecuali menggunakan alat bantu. Perambatan bunyi memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut dengan cepat rambat bunyi. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bu Guru akan melanjutkan materi tentang bunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.